Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Riyadna Miranda Mautbelu dengan NIM 10220210037. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi PAUD, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepribadian atau dalam bahasa Inggrisnya personality. Kepribadian itu saat ini memang sudah tidak asing bagi kita. Kepribadian berasal dari kata persona, yang bagi bangsa Roma persona memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Jadi kepribadian itu berbicara tentang perilaku seseorang. A. Tipe-tipe kepribadian. Setiap manusia memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. Tipe kepribadian didefinisikan sebagai sifat, tingkah laku, atau perilaku yang khas pada diri seseorang. Berbicara mengenai tipe kepribadian, Galenus menggolongkan manusia menjadi 4 tipe kepribadian berdasarkan temperamennya. Yang pertama, korelis, yang kedua, melankolis, yang ketiga, flegmatis, dan yang keempat, sanguinis. Koleris, kepribadian pertama yang disebutkan dalam teori Galenus adalah koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Sisi negatif dari sifat koleris yang tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Intinya, koleris itu adalah tipe yang memiliki semangat tinggi serta emosi yang meledak-meledak. Yang kedua, melankolis. Orang yang termaksud golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun kelebihan melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri, yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Tipe yang berikut, yang ketiga adalah flegmatis. Tidak suka kekerasan dalam segala hal dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang flegmatis. Flegmatis juga seseorang yang sering memberikan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka. Flegmatis juga tidak mudah terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Flegmatis lebih suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Dan yang keempat adalah tipe sanguinis. Tipe sanguinis itu selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran. Adalah karakter khas tipe sanguinis, selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya tersebut. Sangat tidak suka dengan kesedihan, membuat sanguinis selalu mencari cara untuk terus bahagia. Dan sisi negatif dari tipe sanguinis ini adalah mereka orangnya takut untuk tidak populer. Mereka menyukai kepopuleran dan akan stres jika mereka tidak populer. B. Perbedaan kepribadian. Berbicara mengenai kepribadian itu tidak sama dengan sifat, perilaku, tingkah laku, karakter, dan perasaan. Dan kepribadian itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sifat, perilaku, perasaan, dan karakter. Ciri-ciri kepribadian itu yang pertama malu, yang kedua malas, yang ketiga ambisi, yang keempat agresif, dan yang kelima setia. Kepribadian itu tidak bisa ditipu karena sifatnya asli. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada beberapa hal yang menyebabkan atau mempengaruhi kepribadian.
Perubahan dalam kepribadian tidak terjadi secara spontan tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, lingkungan, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Adapun faktor utama yang mempengaruhi kepribadian, yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor budaya. Ada pula faktor-faktor pendukung seperti pengalaman awal, pengaruh budaya, kondisi fisik, daya tarik, inteligensi, emosi. Yang kedua adalah teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport. Mengenai kepribadian ini, Allport menegaskan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamika dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Suatu fenomena dinamika yang memiliki elemen psikologik dan fisikologik yang berkembang dan berubah, yang memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Menurut Allport, struktur kepribadian individu dinyatakan dalam sifat-sifatnya yang dimiliki oleh setiap individu, dan adanya traits tersebut yang akan mendorong setiap individu untuk bertingkah laku. Untuk mengetahui tentang kepribadian seseorang, Allport menggunakan beberapa istilah yang dianggapnya berperan penting, yaitu yang pertama kebiasaan atau habit, yang kedua sikap atau attitude, yang ketiga sifat atau trait. Dari ketiga komponen tersebut menentukan kepribadian seseorang. Yang ketiga, kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain atau dunia luar menentukan apakah ia masuk dalam kategori introvert atau ekstrovert. Ada pula teori yang memandang introvert dan ekstrovert dari sisi bagaimana seseorang menyalurkan dan menerima energinya. Yang pertama, kepribadian introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakan waktunya secara personal, serta menghargai interaksi yang intim dengan sedikit orang. Adapun ciri-ciri dari kepribadian introvert, yang pertama, lebih menyukai menghabiskan waktu untuk sendiri. Yang kedua, tidak suka menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, berpikir dahulu sebelum bertindak. Dan yang keempat, itu membutuhkan waktu sendiri. Yang kelima, suka bekerja. Yang kedua adalah kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang berinteraksi pada kuantitas interaksi sosial, bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain, dan berorientasi pada tindakan alih-alih pemikiran. Adapun ciri-ciri dari kepribadian ekstrovert, yang pertama, menikmati lingkungan sosial. Yang kedua, suka keramaian. Yang ketiga, berteman dengan banyak orang. Yang keempat, suka membicarakan masalah atau pertanyaan. Yang kelima, ramah dan optimis. Dan yang keenam, lebih berani dan fleksibel. Sekian materi tentang personality. Salam, Tuhan Yesus memberkati.